warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Fattahu ya Alim ya Rahman ya Rahim. Ya Fattahu ya Hadi ya Ghafurur Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Fattah ya Razzaq. Ya Ghani ya Mughni. Ya Hadi ya Wadud. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman bidawami mulkillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Alhamdulillah 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 wa syukurillah wa ni'matillah bibarkati hadi Muhammad bibarkati hadi Muhammad bibarkati hadi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para kiai, para ustadz, ustadzah yang malam ini hadir di tempat ini. Insyaallah kita doakan, kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah sehatkan mereka dengan afiat. Ini yang amin buat ustadznya 4 orang. Kepengen ustadznya KO. Mudah-mudahan Allah sehatkan para ustadz, kiai, alim ulama dengan sehat wal afiat. Iya, kalau ustadznya, kiainya pada tepar bahaya ya. Mudah-mudahan Allah berkahkan hidup mereka dan dimuliakan dunia wal akhirah. Begitu juga hadirin yang sama-sama kita hormati. Dan saya jujur, kalau saya warga Beltim, bangga punya bupati, wakil bupati semacam beliau-beliau ini. Karena apa? Apa yang disampaikan tadi itu aneh kalau buat ukuran bupati yang lain. Iya bener Ibu, saya keliling Indonesia baru dengar ada bupati nasihatin masyarakatnya model kayak tadi. Bener, artinya apa? Sampai seurusan sederhana di dalam rumah tangga bupatinya mikirin. Bukan malah ketawa, itu kumanya. Ada nggak bupati di tempat lain sampai urusan rumah tangga suami istri dinasihatin? Nggak ada. Bersyukur. Makanya kita doakan mudah-mudahan beliau ini berdua, para anggota pemerintahan yang lain
dari Kapolresnya, dari Dandimnya, dari kejaksaan, pokoknya pemerintahannya, anggota dewannya, kita doakan semua. Mudah-mudahan mereka Allah jadikan pemimpin yang cinta kepada rakyatnya dan dicintai oleh rakyatnya. Amin. Itu tadi yang disampaikan Pak Bupati itu bentuk kecintaan. Jadi sampai mikir, jangan banyak yang cerai. Emang banyak bupati di sini? Oh, Masya Allah. Tapi memang akibat Ustadz Corona salah satunya itu. Ini sebagai laporan ke Pak Bupati di Belitung Timur, di beberapa wilayah yang saya hadiri Pak Bupati, salah satu problem memang meningkatnya angka perceraian akibat nggak mampunya menahan karena turunnya ekonomi. Mudah-mudahan ini masyarakat Belitung Timur imannya gede, sabarnya kuat, ikhlas ridho sama takdirnya Allah Ta'ala luar biasa, sehingga apa? Insya Allah bukan perceraian, malah tambah banyak yang nikah. Allahumma, ntar tambah banyak yang nikah, bupatinya pusing lagi. Yang saya hormati para panitia, dari ketuanya sampai yang paling bawahnya, yang sudah berjuang di situasi pandemi begini, alhamdulillah masih bisa menghadirkan acara semacam ini. Insya Allah capeknya mereka, pusingnya mereka, susahnya mereka, lahir wa batin, menjadi saksi nanti ketika bertemu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah balas berlimpah-limpah apa kebaikan yang mereka tanam di dalam acara ini. Allahumma amin. Wabil khusus bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di tempat ini, meninggalkan rumahnya, niat datang ke sini. Sementara saya juga nggak tahu niatnya apa, tapi insya Allah kita satukan niat. Hadir di tempat ini, niat ya Allah, saya pengen kenal, pengen deket, mudah-mudahan saya bisa ditumbuhkan rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasa cinta kepada para dzurriyyahnya, rasa cinta kepada para alim ulamanya, rasa cinta kepada orang-orang soleh yang di dalam hati mereka ada kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan capeknya Bapak Ibu, lelahnya Bapak Ibu di rumah masih mau hadir di tempat ini juga sama, menjadi saksi nanti di yaumil hisab, di padang mahsyar, bahwa masyarakat Belitung Timur khususnya di Lilangan ini menjadi saksi nanti ketika bertemu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, malam ini kita berkumpul di sini. Kalau kemarin seperti yang disampaikan Pak Bupati, saya membahas perkara itu karena memang hal itu perlu disampaikan. Maksudnya jadikan mereka itu guru, Bu. Yang sudah dengar saya tausiah itu siapa? Angkat tangan. Oh, mewakili ya. Berasa nggak, Bu, yang sudah pernah dengar? Tuh jempol. Iya, karena apa, Bu? Saya tuh nggak rela sebenarnya pangkat wanita penghibur kok diambil mereka. Padahal pangkat ini harusnya diambil, diperebutkan oleh para istri. Itu maksudnya Pak Bupati tadi.
salah satu ciri istri solehah adalah istri yang bisa menjadi penghibur suami. Ini saya ulang supaya apa? Supaya nyampe nanti. Jadi kalau ibu jadi istri, nanyanya jangan ke diri sendiri, nanyanya ke suami. Wahai suamiku, sudahkah aku menjadi hiburan bagimu? Gitu. Jadi jangan dirinya kita yang ngomong. Sudah Beb, saya udah perasaan. Nanya sama suami. Ya Bu, nanti saya bahas tapi nggak sekarang, karena sekarang judulnya lain. Malam ini judulnya sandal. Saya mau tausiah yang aneh-aneh aja judulnya. Kalau di sana judulnya tentang wanita penghibur. Di sini judulnya Ini pada pakai sandal semua nggak? Pakai, bagus-bagus. Alhamdulillah. Sayang sama sandalnya. Sayang, dikeletakin di mana? Ada debunya nggak? Kalau sayang sama sandal, sandalnya kena kotoran, apa kakinya yang supaya kena kotoran? Berarti sayang tuh sandal kena kotoran. Lah kok berhenti jawabnya? Sayang sama sandalnya. Pak, ini bapaknya kenapa sakit gigi? Udah makan belum Pak? Belum? Udah. Belum? Alhamdulillah, terima nasib. Ya terus gimana, masa di sini kita mau pesan nasi padang? Nggak mungkin kan. Saya lanjut, bapak-bapak pakai sandal nggak? Pakai, sayang nggak sama sandalnya? Nggak sayang. Yang bilang nggak sayang angkat tangannya. Tolong panitia, yang nggak sayang sandalnya ambil. Biar pulang jangan pakai sandal, karena dia nggak sayang sama sandalnya. Itu pembuka supaya semuanya lagi mikirin bab sandal. Hadirin hadirat rahimakumullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini manusia yang paling mulia, yang paling dicintai Allah Ta'ala, yang paling dicintai makhluk sedunia, sealam semesta ini. Jangankan manusia, pohon, tumbuhan, batu itu cinta sama Nabi. Nanti saya jelaskan sedikit. Nanti kan selesai ini kita akan baca maulid. Bapak Ibu, jangan berasa saya udah begini sama Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ini masih segini nih. Debu aja belum tentu Bu. Pak Habib, saya baca sholawat begini. Ukurannya di sini. Kenapa saya bilang batu aja cinta sama Rasulullah SAW? Waktu baginda Nabi besar Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa akan berangkat ke langit pertama, ini udah siap mau ke atas, batu pijakan itu minta ikut. Akhirnya ditahan oleh malaikat Jibril, jangan ikut. Dan sampai sekarang itu batu ada di sekitaran Masjidil Aqsa, batunya segede kurang lebih seperti sebesar mobil. Rata atasnya, ini batu terangkat kurang lebih 40 cm dari tanah. Dia terangkat ke atas enggak, ke tanah enggak, sampai detik ini. Udah tahu Bu? Makanya saya kasih tahu. Itu batu Bu masih terangkat dari tanah kurang lebih 30-40 cm. Jadi kalau ini tanah, ini batunya segini nih Bu, segede mobil, nggak jatuh, tapi juga nggak ke atas. Kenapa? Karena batu itu mau ikut. Waktu Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril
di dalam buruk akan ke langit pertama. Sampai sekarang disembunyikan oleh mereka yang menguasai wilayah itu, tapi tetap saja bocor. Ada yang berhasil memfoto dan dimasukkan di dalam internet. Itu batu, Bu. Kenapa pengen ikut? Saking cintanya sama Nabi. Lalu Rasulullah, saya kembali ke belakang sedikit. Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, kalau jalan, umpama jalan di sini nih, jalan bersama para sahabat, itu ada batu yang dilewatin, maka batu itu menyapa Nabi Muhammad SAW. Apa sapaan yang keluar dari batu dan pasir dan yang lain-lain? Ya Nabi, salam alaika. Jadi batu tuh ngomong, ya Nabi, salam alaika. Lalu pohon, seandainya nih, ini kan ada pohon sawit berjajar bagus tuh. Kalau Rasulullah berjalan di tengahnya, kalau di sana kan pohon korma, ini pohon kormanya merunduk, Bu. Yang kiri nunduk, yang kanan nunduk, seakan-akan memberi hormat kepada siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sebegitunya Bapak Ibu, batu saja, pohon. Saya ceritakan sedikit ke belakang supaya apa? Biar tahu kita nih ngaku Islam, ngaku umat Nabi, tapi kalau nggak kenal Nabinya kan aneh. Ngaku masyarakatnya bupati, tapi nggak kenal Pak Bupatinya, kan aneh. Ya Bu, Pak, saya lanjutkan. Ketika Rasulullah SAW naik ke langit pertama, Bapak Ibu, ini biar tahu nih betapa mulianya Rasulullah, Nabi kita. Pertama naik ke langit pertama, ketemu siapa, Bu? Pak? Halo? Ini tiap tahun pernah hadir Isra Mi'raj enggak? Ini baru yang pertama kali. Masya Allah. Jadi di tempat lain nggak pernah hadir. Ketemu siapa di langit pertama? Nabi, nabimu, benar apa enggak? Di langit pertama Rasulullah ketemu Nabi memang orang kita tuh gampang ikut, pokoknya nih ikut. Salah benar belakangan. Di langit pertama ketemu Nabi Adam alaihissalam. Ketemu Nabi Adam di langit pertama. Lalu bergerak lagi Rasulullah lebih tinggi lagi ke langit kedua. Bertemu siapa? Nabi, ketemu Nabi Isa. Kenapa ragu-ragu? Di langit kedua, langit pertama ketemu siapa, Ibu? Nabi Adam. Ketemu siapa, Pak? Nabi Adam. Disuruh jawab nggak mau, ditanya diem. Nabi Adam yang kedua ketemu Nabi Isa. Naik lagi Rasulullah ke langit ketiga, ketemu siapa? Nabi. Yang bisa jawab saya kasih hadiah 100.000. Nabi di langit ketiga keempat, saya kasih clue-nya. Langit ketiga dan keempat
itu antara Nabi Idris dan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang di langit ketiga siapa? Nah, sana Idris, di sini Yusuf. Terus naik lagi Rasulullah SAW di langit yang kelima. Beliau bertemu dengan Nabi. Kalau ini serius, saya kasih hadiah 150.000. Jangan lihat HP. Yang lihat HP ngasih saya 100.000. Hah? Nabi Harun, siapa namanya? Hah? Suhaini. Suhaini tahu itu dari mana? Dari dengar mas saya apa dari lain? Ayo ngaku. Dari mana Pak Suhaini tahu? Dari obrolan saya apa obrolan orang? Oh, ngegeleng kalau laki tandanya apa? Tandanya ngaku. Kalau perempuan kalau mau bilang iya malu dia diem. Ya ini yang bujang-bujang nih, yang bujang-bujang yang belum nikah. Kalau nanti ngelamar, nembak gadis, kalau dia nggak jawab dia diem, itu tandanya iya. Jangan on kebangetan. Mesti tahu tabiat perempuan. Pak Suhaini, saya utang 150.000 ya. Nanti selesai acara urusan sama panitia. Enggak, saya kasih nanti, tenang aja. Dari langit kelima naik ke langit keenam. Ketemu Nabi Soleh. Iya, semua Nabi Soleh. Ketemu Nabi Musa, padahal diem aja. Kan kalau nggak pada jawab naik lagi 200.000. Akhirnya selesai tausiah saya tekor. Enggak, saya nggak ngurusin itu. Ketemu Nabi Musa alaihissalam. Lalu langit terakhir, langit ketujuh, Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari situ masih akan ke atas lagi. Kemana? Ke Sidratul Muntaha. Di saat akan ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tidak mampu. Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, sampai di sini aku menemani engkau, karena aku tidak bisa, dilarang masuk ke wilayah Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril aja nggak bisa, tapi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, manusia yang Allah paling cintai, dipersilahkan. Nah, di sini nih masuk nih bab sandal. Rasulullah SAW Isra wa Mi'raj itu beserta pakaian dan apa yang dipakai. Ya Bapak Ibu, supaya jelas nih, emang Beb, kalau pakai pakaian terus ke atas seperti itu, kok nggak hancur ya Nabi Muhammad SAW? Kok pakaiannya nggak robek? Nah saya mau nanya, ini ada yang pernah naik pesawat nggak? Banyak kan? Itu pesawat kecepatannya luar biasa. Kalau jendelanya dibuka, rambut bapak ini rontok semua, gundul. Kalau jendelanya dibuka, ditutup, dibungkus, yang di dalam pesawat tidur nyenyak, ada yang baca, ada yang ngobrol, ada yang sobek pakaiannya. Nggak ada. Itu pesawat bikinan manusia. Bagaimana dengan buruk yang Allah ciptakan khusus? Masuk nggak logikanya? Dapat nggak logikanya?
Nah, saya lanjutkan. Rasulullah SAW menghadap, melihat Allah, melihat keagungan Allah Ta'ala. Terucap dari bibir Nabi yang Masya Allah dengan suara yang lembut. Rasulullah melihat keagungan Allah Ta'ala, terucap dari bibirnya, At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Bahwa semua yang terpuji, semua kebaikan, semua apapun, Engkau pemiliknya ya Allah. Engkau. Rasulullah memuji Allah Ta'ala. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Sebelum saya lanjutkan, ini bacaan, ini dialog ada di mana sehari-hari kita jalankan? Ada di dalam sholat. Jadi ketika kita sholat baca itu, Bu, Pak, ini sesungguhnya kita sedang apa? Sedang meriwain peristiwa Isra wa Mi'raj Rasulullah SAW. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ya Allah ya Rabb, di saat ini kekasihmu memuji, bersyukur kepadamu dengan ucapan ini. Aku memujimu ya Allah, bersyukur kepadamu ya Allah, sebagaimana kekasihmu mengucapkan ini. Begitu kalau atahiyat. Jangan atahiyat kayak kereta. Tahiyatul barakatuh salawatu tayyibatu. Begitu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Ya Allah, ini terjadi di saat kekasihmu menghadap engkau ya Allah. Engkau mengucapkan salam kepadanya dengan sebutan cinta, ya ayyuhan nabiyyu, dengan memberi keberkahan dan rahmat. Beri hamba ya Allah rahmat dan keberkahan sebagaimana engkau memberi kepada kekasihmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah pernah begitu, Pak? Udah belum? Apa yang terjadi setelah itu? Rasulullah SAW bukan manusia yang egois. Begitu assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, dikasih rahmat dan keberkahan, terus mikirin diri sendiri? Enggak. Itulah ciri pemimpin yang cinta kepada yang dipimpin, enggak mau selamat sendiri. Sehingga Rasulullah menjawab apa? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus Assalamu alayna wa ala ibadillahi. Itu jawaban Nabi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alayna, keselamatan ada pada kami, bukan aku. Lalu kami ini siapa? Karena Rasulullah sendiri ke sana. Tuh cintanya Nabi sama umat. Assalamu alayna, nggak mau sendirian. Umatnya yang nggak tahu apa-apa diajak. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Bagi hamba-hamba Allah dan orang-orang yang soleh. Jawaban dari yang awal, Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmat bagi hamba, keberkahan untuk si soleh. Makanya rahmat itu gak pilih-pilih. Mau ahli maksiat, mau ahli ibadah, mau orang Islam, mau bukan Islam, kena dapat rahmat. Contohnya apa? Hujan. Hujan itu rahmat.
Hujan turun nggak peduli. Mau gentengnya orang Islam, mau gentengnya non Islam, mau gentengnya ahli tahajud, mau gentengnya ahli maksiat, semua kehujanan dikasih. Itu rahmat. Tapi kalau berkah nggak bisa. Berkah khususan nggak bisa. Berkah kepada selain Islam nggak bisa. Berkah kepada ahli maksiat nanti dulu, mesti pakai wasilah. Jadi berkah ini untuk orang-orang yang solehin, orang yang soleh, yang hatinya bersih, yang memang dia dapat tuh berkah. Nanti baru dari dia diberikan kepada keluarga dan orang-orang yang dia kenal. Makanya kalau ketemu orang alim, ketemu kiai yang alim, yang waro, ketemu ulama yang memang tawadu, waro, kenapa suka ngomong? Mudah-mudahan dapat berkahnya. Seperti tadi Ustadz Agung tawasul ke Syekh Gunung Tajam, tawasul kepada Syekh, para Syekh, apa yang diminta? Mudah-mudahan dapat keberkahannya. Tuh, jadi sholat itu panjang Bu, Pak. Baru setelah assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin, kemudian apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang mengucapkan ini di kala Rasulullah ada di Sidratul Muntaha, mereka menyaksikan komunikasi ini, mendengar para malaikat bersyahadat. Jadi di saat nanti kita nih sholat nih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, aku bersaksi tidak ada yang wajib disembah, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW benar, dia adalah utusanmu. Sebagaimana syahadat ini diucapkan para malaikat di kala Rasulullah SAW Isra wa Mi'raj. Begitu. Udah pernah Pak? Begitu Pak? Hah? Bu? Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kompor udah dimatiin apa belum ya? Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ini anak kok nggak ada suaranya? Jangan-jangan kabur. Anak kecil. Yang bapak-bapaknya asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Motor tagihan tanggal berapa ya? Makanya mau khusyuk, cari tahu artinya dulu, terjemahannya, habis itu maknanya. Bu, Pak, sesudah syahadat ngapain? Baca sholawat. Siapa yang membaca sholawat ketika peristiwa Isra wa Mi'raj ini? Ada yang bisa jawab? 100.000. Naik 150.000. Naik 200.000. Nggak ada yang tahu. Alhamdulillah. Yang membaca sholawat ketika menyaksikan peristiwa itu para bidadari. Mereka mengucapkan sholawat. Kenapa? Melihat manusia mulia nih Rasulullah SAW. Nah makanya dikatakan sholat itu mi'rajnya mukmin. Jadi kalau ditanya pernah nggak Isra wa Mi'raj? Pernah nggak Mi'raj? Pernah. Kapan? Ketika sholat. Emang ada dalilnya? Ada. Siapa yang mengucapkan? Rasulullah SAW. Mi'rajnya umatku
ketika dia sholat. Kenapa? Rasulullah mewakili seluruh manusia menghadap Allah Ta'ala. Umatnya di dalam sholat menghadap Allah Ta'ala. Tapi di dunia, di tanah, di pijak dia sholat. Rasulullah SAW mewakili seluruh umatnya. Tuh kalau mau mikir, makanya mikir Mi'raj. Ya Bu, mikir. Makanya gimana coba gak mau terima kasih sama Rasulullah? Apa-apa diwakili, apa-apa ditanggung sama Nabi. Kebangetan kalau umatnya gak pernah terima kasih sama Rasulullah SAW. Saya lanjutkan ya. Sebagian bertanya, ini urusan sandalnya di mana nih? Nih sekarang nih urusan sandalnya. Ketika itu Rasulullah SAW memakai sandal. Saya mau nanya kepada yang hadir, sandal yang kita pakai ngegeletak begini dianggap barang hina, dianggap barang murahan. Kenapa? Kalau barang mahal nggak mungkin digeletakin. Kalau memang ini barang mulia, barang mahal, nggak mungkin digeletakin. Pasti disimpan, digembok laksana permata yang dipunyai, seperti uang yang dipunyai, disimpan dengan hati-hati. Tapi si sandal luar biasa. Dia rela kotor, terkena kotoran, asal kaki majikannya jangan kotor. Dia rela terkena debu, asal kaki majikannya jangan kena debu. Dia rela tertusuk duri, asal kaki majikannya jangan tertusuk duri. Dia rela kena paku, asal jangan kaki majikannya kena paku. Dia rela ditelantarkan di sembarang tempat, tapi ketika dibutuhkan dicari, dipakai lagi. Sandal ini luar biasa ikhlas ridho. Kenapa? Karena dia berlaku sebagai sandal. Barang hina nggak Bu? Barang murah nggak Bu? Murah Pak. Tapi ada satu sandal jadi mulia luar biasa. Bahkan kita nggak nyampe seperti dia. Ini sandal mulianya luar biasa. Dia sampai ke Sidratul Muntaha. Sandalnya siapa? Sandalnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa semulia itu? Kenapa tuh sandal bisa semulia itu? Karena nempel sama yang mulia. Itu sandal Nabi nempel sama Nabi. Kebawa mulia, nggak tanggung-tanggung sampai Sidratul Muntaha. Nah kita, halo, udah sampai langit ke-5, langit ke-3, boro-boro sandal Nabi sampai ke sana. Terus mau sombong gitu, sama sandal Nabi aja nggak ada apa-apanya. Kenapa kok tuh sandal bisa mulia? Ibu sekalian, bapak-bapak, nempel sama yang mulia. Makanya hidup di zaman sekarang cukup berpikir, ya Allah, saya mau jangankan sandal Nabi, saya mau jadi debu yang nempel di sandal. Supaya apa? Ke bawah mulia. Ibu-ibu jangan malu yang jadi istri. Ya Allah ya Rabb, hamba rela, ikhlas, ridho. Hamba jadi sandal suami. Karena hamba ingin nempel sama suami dan terbawa mulia. Bu, suami itu bukan pesaing. Suami itu bukan buat adu tanding. Kesian Bu mas suami, termasuk mas saya nih. Kaum laki-laki itu kesian Bu.
dari kecil sampai mati dimarahin mulu. Iya bu, kecil nih, banyakan mana anak perempuan sama anak laki dimarahin sama orang tuanya. Masih kecil nih, umur 3 tahun, 4 tahun. Anak laki masuk SD yang dimarahin guru banyakan anak laki apa anak perempuan? Anak laki. SMP apalagi nambah. SMA nanti giliran udah kerja dimarahin lagi sama bos. Betul nggak? Giliran udah nikah dimarahin lagi sama istri. Masuk kuburan diomelin lagi sama malaikat. Apes bener sih lu jadi laki. Tuh yang ketawa gini, iya dipikir-pikir bener ya. Tapi ini mohon maaf, jangan diambil ilmu lagi Pak Bupati. Iya, laki itu kerjaannya diomelin. Makanya yang kesian bu sama laki. Dari kecil sampai mati diomelin mulu. Ya mudah-mudahan ibu-ibu nih ikhlas ridho mau jadi sandalnya suami. Kenapa bu? Masuk surga nerakanya ibu, para istri. Itu bagaimana dia kepada suaminya. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, seandainya ada yang wajib disembah lagi selain Allah Ta'ala, maka akan aku perintahkan para istri menyembah suaminya. Bu, kenapa sih kalau saya lagi ngomongin suami kayak nggak terima? Kayak beginilah, Habib ini kenapa sih ngomongin suami ngebela-belain? Kan aneh, suami ibu. Saya kenal juga enggak. Tapi dibelain kayak nggak mau. Padahal kalau ibu pengen nggak jadi permaisuri? Perempuan harus begitu Pak caranya. Kayak tadi Pak Bupati, ibu pengen nggak jadi permaisuri? Saya ulang, jawab yang tegas. Wahai kalian para wanita yang sekarang statusnya istri, inginkah kalian jadi permaisuri? Permaisuri itu berarti istrinya siapa? Istrinya raja. Jadi jangan ngimpi bu, kalau suami nggak dijadiin raja terus ibu jadi pengen permaisuri. Nggak bakalan. Kalau suami dijadiin budak sama ibu, berarti ibu istrinya budak, jangan ngimpi permaisuri. Bener nggak bu? Pengen jadi permaisuri, tapi suaminya dijadiin budak. Kata malaikat, nggak ngerti saya sama istri satu ini. Dia pengen permaisuri, tapi suaminya dijadiin budak. Ya tetap aja judulnya istrinya budak. Betul bu? Mulai sekarang bu, jadiin suami itu raja, maka detik itu ibu jadi permaisuri. Shallu ala nabi. Tenang bu, ini yang bapak-bapaknya jangan GR dulu. Emang jadi raja terus main ngecap raja gitu? Wah bisa, mau jadi raja syaratnya banyak. Jadi bupati aja syaratnya banyak banget. Ya pak, pengen pak jadi raja? Pengen nggak jadi raja? Yang benar nih bapak-bapaknya nih suami, pengen nggak jadi raja? Kalau pengen jangan punya mental budak. Baru pengajian di mana? Baru jam 9:30. Ini lagi baca, lagi sholawatan. WA bunyi. Bisa pulang nggak pak? Terus cari alasan, Ustadz mulas. Itu jadi raja apa jadi budak? Mental tempe, mental budak. Harusnya gimana? Maaf istriku yang cantik, aku sedang bercumbu dengan Rasulullah. Jangan kau ganggu aku. Karena ketika aku jadi raja, engkau permaisuriku. Raja memerintahkan, tunggu di tempat, siapkan landasan.
harusnya. Ini baru lihat WA udah. Siap gak jadi raja? Siap gak? Ini pulang katanya lapor sama Pak Bupati. Ini dipikir-pikir Habib ini akhirnya ngadu nih suami sama istri. Pulang pada berantem semua, yang satu jadi permaisuri, satu jadi raja. Bu, ibu cinta gak sama suami? Masya Allah, yang jawab 2 orang dari 2000 orang. Saya ulang, cinta gak bu sama suami? Masya Allah, syarat bukti bahwa benar cinta, seseorang yang mencintai sesuatu, maka dia tidak pernah mau sesuatu ini sedih. Tanda cinta tuh. Saya ulang ya. Seseorang mencintai seseorang, maka dia tidak mau orang yang dia cintai menjadi sedih. Contohnya, ibu cinta sama anak, nggak kepengen anak ini sedih, betul nggak bu? Ibu rela berkorban asal anak ini jangan sedih, betul nggak bu? Tapi kalau ke suami ngaku cinta tapi ya maksud saya nyiksa tuh nyiksa hatinya, karena ngaku cinta tapi nggak pernah nanya sama suaminya, wahai suamiku, kau bahagia nggak punya istri kayak aku? Ibunya nggak berani nanya karena udah tahu jawabannya. Bapaknya nggak pernah ditanya karena bapaknya juga nggak bakal berani jawab. Jadi lebih baik nggak ada pertanyaan itu. Saya lanjut. Sandal tadi. Mulai sekarang Bapak Ibu, kalau besok kalian termasuk diri saya mati, Allah cabut nyawanya, lalu ditanya, nempel kepada siapa kalian kemarin? Nih awas nih, ini pertanyaan serius, silahkan bawa pulang ke rumah. Kalau besok kita mati, lalu ada pertanyaan, kalian kemarin ketika hidup nempel sama siapa? Jadi sandalnya siapa? Jadi debu yang nempel di sandal siapa? Makanya Rasulullah SAW mengatakan, nanti dari setiap kalian akan dikumpulkan dengan orang yang kalian cintai ketika hidup di dunia. Kalian cinta kepada artis, maka kalian akan dikumpulkan dengan artis itu. Kalian cinta kepada pemain bola, kalian dikumpulkan dengan pemain bola itu. Bu, lebih cinta sinetron apa cinta sholawat? Apa bu? Ya nggak apa-apa, ibu cinta sinetron, kumpul nanti itu sama sinetron. Pak, kalau saya tanya, apa sih yang Bapak cintai sampai sekarang nih? Apa? Siapa yang dicintai Pak? Selain istri yang lebih dicintai siapa? Siapa? Mertua. Selain mertua yang lebih dicintai siapa? Masya Allah, lama banget yang ngejawab ya. Muter saking nggak tahu. Saya kasih tahu ya Pak. Mau dikasih tahu? La yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman kalian, tidak beriman kalian ketika ada yang lebih kalian cintai dibanding cinta kepada Rasulullah SAW. Lebih cinta ke Nabi apa ke istri? Astaghfirullahaladzim, ancamannya jelas loh. Yang ngomong Rasulullah ini. Tidak, kalian tidak sempurna imannya. Bahkan ada yang mengatakan tidak akan masuk golongan
ketika ada yang lebih dicintai dibanding aku di sini maksudnya Rasulullah SAW. Pak, milih keluar masuk kelompok layu minu, apa milih nggak masuk layu minu? Milih nggak beriman, apa milih beriman? Kalau milih beriman, berarti siapa yang harus Bapak paling cintai? Rasulullah. Istri nomor berapa? Nggak pakai nomor 2, sisa. Maksudnya sisa cinta. Bu, jangan tersinggung dulu. Ibu juga sama kalau ditanya sama suami. Wahai istriku, apakah aku orang yang paling engkau cintai? Maaf suamiku, cintaku kepadamu sisa. Begitu Bu jawabnya. Kok sisa Bu? Iya, habis cintaku untuk Rasulullah SAW. Ngamuk gak suami digituin? Enggak, ibu malah dipeluk. Ya Allah, saya punya istri segini hebatnya. Cintai Nabi wahai istriku, kalau perlu jangan disisain. Aneh ya? Aneh ya Bu? Bu, milih cinta sama Nabi apa suami? Suami. Yang jelas coba, milih cinta sama Rasulullah apa suami? Pak dengerin ya Pak, jangan GR. Ibu-ibunya udah sadar sekarang. Ibu jangan GR nih, bapak-bapaknya mulai sadar. Iya ya, kalau saya cinta sama istri tapi saya nggak punya rasa cinta ke Nabi, berarti saya masuk golongan layuk minu, orang yang tidak sempurna imannya. Bahkan ada yang mengatakan tidak beriman dirinya. Lalu buat apa ibu punya suami, tapi suami ini masuk golongan afkir, golongan BS, kayak buah sawit, ada yang bagus ada yang BS. Mau Bu suaminya jadi BS, barang afkiran mau Bu? Mau nggak Bu? Suruh cinta sama Nabi. Ya, belajar jadi sandalnya ulama, belajar jadi sandalnya duriyah, belajar jadi sandalnya orang-orang alim, belajar jadi sandalnya orang-orang soleh. Karena ketika jadi sandal, insya Allah terbawa mulia, nyambung terus sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya rasa cukup. Babnya bab sandal. Pulang ke rumah pikirin, ya pikirin. Mau dikasih PR? Mau nggak dikasih PR? Bab sholat tadi. Ini sholat terus dari awal. Terakhir apa sholat? Terakhir yang dilakukan, melakukan salamnya gimana? Ucapannya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, salam ke siapa? Nggak usah dijawab sekarang, bawa pulang ya. Tanya sama ustadznya, ketemunya kapan? Udah ditagih lagi, pulang aja belum. Ya Bu, Pak, saya kasih PR tuh. Allahu Akbar. Atahiyatul. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Rampung, anaknya yang kecil 8 tahun di sebelah. Pak, salam ke siapa? Bingung nggak bisa jawab, udah dia malah kecil. Ya, PR. Daripada ngegosip Bu, mendingan mikirin itu. Ya Pak, PR. Nanti kalau ketemu saya, yang bisa jawab saya kasih hadiah. Yang bisa jawab itu, syaratnya nggak boleh nyontek. Baik, setelah ini kita baca maulid. Saya berpesan, baca maulid itu bukan main-main.
baca maulid nih, ini dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dituntun oleh Rasulullah SAW dalam mengarang kitab ini. Ini salah satu sandal buat kita. Kita ini jadi sandal. Kenapa? Berharap kita kebawa kemuliaannya Habib Ali yang bikin Simtuduror ini, yang luar biasa magomnya, kedudukannya, berharap jadi sandal beliau supaya apa? Kebawa ujung-ujungnya ketemu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awas ya Bu, Bapak, jangan salah nempel sandal. Banyak sekarang ini sandal-sandal kayaknya bagus tapi jebakan. Udah nempel, tahu-taunya arahnya arah neraka. Udah nempel jadi sandal, tahu-tahu hati-hati. Makanya jangan jauh dengan para alim ulama. Mudah-mudahan ya, baca maulid pakai rasa. Ya Allah, saya berdiri nih menghormat kepada Rasulullah SAW. Pohon saja merunduk, batu saja mengucapkan ya Nabi salam alaika. Nanti kan kita baca itu pas berdiri, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Jadi mulut nih bicara, pikiran ke Rasulullah, hati itu berharap. Ya Habib salam alaika. Salam alaika, alaikanya itu Rasulullah. Salawatullah alaika. Apalagi pas marhaban, marhaban ya marhaban ya nurul aini. Selamat datang wahai cahaya mataku. Marhaban jadal Husaini, marhaban marhaban. Selamat datang wahai kakeknya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Siapa Bu, Pak, yang lagi disambut selamat datang? Siapa Pak? Siapa? Siapa Bu? Rasulullah. Marhaban ya marhaban. Artinya marhaba itu selamat datang. Selamat datang Bapak Bupati Belitung Timur, dari sana disambut. Selamat datang Habib Mustafa tadi tolaal, gak pantas saya ditolaal-tolaal. Disambut. Nah ini Rasulullah terang-terangan di dalam kitab ini. Saya heran kalau nanti ketika berdiri ada yang selengek begini, ada yang gak khusyuk. Artinya apa? Jangan mimpi, kalau bahasa saya, tersinggung para pecinta Nabi nanti di padang mahsyar yaumil hisab, tersinggung melihat tingkah kalian saat ini. Kalau nanti akan diberi syafaat, mereka-mereka yang akan memprotes, ya Rasulullah, ketika dia hidup di dunia, dia tidak menghormatimu sama sekali, dia tidak punya rasa sama sekali kepadamu ya Rasulullah. Hadir maulid, berdiri menyambut, yang lain begitu berharap kepadamu. Satu manusia ini dia tidak butuh kepadamu ya Rasulullah. Jangan kau beri syafaat dia, aku saksinya. Mati nggak dikituin? Kenapa? Emang kenyataan. Di Lilangan barhaba seenaknya, nggak ada husu-husunya. Lebih husuk ketika datang artis, lebih husuk ketika datang. Awas, banyak saksi nanti, tidak manusia saja. Tanah jadi saksi, tumbuhan jadi saksi. Tidak bisa kalian bohong mengatakan saya husuk ya Rasulullah. Tanah yang kalian pijak bicara ya Rasulullah. Aku yang diinjak oleh kakinya, aku mengetahui dia tidak husuk kepadamu. Mau bilang apa? Karpet yang ibu injak nanti jadi saksi. Terpal yang diinjak bapak jadi saksi. Bahkan lampu nih yang nyala jadi saksi.
Makanya malam ini hadirkan hati. Kita baca maulid, kita hadirkan hati doa. Ya Allah, tumbuhkan ya Allah rasa cinta hamba kepada kekasihmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, lanjut langsung ya. Kita mulai. Saya minta khusyuk seperti tadi. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiril al-Fatihah.